Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gandoria. Berjumpa kembali bersama Dewi di sini, salah satu host yang paling cantik di podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman. Nah, saat ini karena merasa paling cantik, tapi hari ini kayaknya saya punya saingan ini. Nah, kita sudah hadir seorang ibu yang sampai saat ini masih kelihatan cantik. Kita sapa dulu, selamat siang Ibu Fitrinawati. Selamat siang juga Ibu. Iya, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Aduh, suaranya hampir sama dengan suara saya. Serak-serak basah gitu. karena udah sore kali ya menjelang siang. Iya. Tapi siang menjelang sore. Mungkin sahabat Gandoria di rumah bingung. Nah, ini Uni Dewinya sama siapa gitu. Iya, nah, kita perkenalkan diri langsung, tapi bukan saya yang nyebutin ya. Silakan Ibu Fitrina, kita kenalkan kepada sahabat Gandoria. Iya, baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fitrinawati. Saya juga dikenalkan semuanya ya. Ya mungkin saat ini Ibu menjabat sebagai apa? Ya, kebetulan saya juga sekarang menjabat sebagai Ketua IWAPI DPC Kota Pariaman. Iya. Mudah-mudahan sampai seterusnya. Amin. Kemudian saya juga seorang PNS. Jadi kita juga ingin membantu program pemerintah khususnya Kota Pariaman. Iya. Jadi walaupun kita PNS, kita tetap aktif ya di berbagai bidang. Yang spesifiknya adalah di bidang UMKM. UMKM, mantap banget. Nah, mungkin sebagian kita tahu sebenarnya IWAPI itu apa gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, sebenarnya IWAPI ini apa ini Bu? Ya, IWAPI itu adalah merupakan salah satu wadah dari Kesatuan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi dia juga ada beberapa cabang, buka cabang se-Indonesia, baik provinsi maupun kota dan kabupaten. Salah satunya yaitu Kota Pariaman kita sendiri. Iya, berarti memang ini suatu organisasi yang sudah terstruktur dari pusatnya. Udah dari pusatnya, dari dulu-dulunya udah ada. Ya, untuk Ibu Fitria sendiri itu masa jabatannya berapa lama Ibu? Jabatannya 5 tahun, 5 tahun ke depan. Ya, kalau bisa berlanjut tentu nanti kita pilih lagi. Jadi kalau terpilih ya alhamdulillah, kalau enggak kita kan sama-sama mengisi kekosongan dengan sesama UKM. Iya. Nah, apa saja nih yang akan, ini kan baru pengangkatan bentuk, nih ya, itu rencana-rencana Ibu ke depannya 5 tahun ke depan untuk pengusaha wanita Indonesia itu apa saja Bu? Ya, khususnya untuk IWAPI rencana kami ke depannya sangat banyak. Kebetulan saya juga kan pelaku UKM juga di Kota Pariaman. Jadi menjelang kita membuat program yang lebih mantap, kita nanti mengadakan musyawarah cabang juga sesama anggota. Jadi untuk secara garis besarnya juga kita kedepannya kita yaitu kepada pengurus IWAPI Kota Pariaman setelah dilaksanakannya pelantikan ini, saya berharap sama-sama kita bekerja dengan sepenuh hati untuk mencapai tujuan dan melaksanakan program-program yang akan kita laksanakan ke depannya. Iya, dan yang penting di sini suatu organisasi itu bakal bisa berjalan sukses dan lancar kalau semua yang terlibat tetap kompak ya. Kalau kita kompak, apa saja yang kita laksanakan pasti akan bisa. Apalagi kita di sini semuanya adalah anggota kita itu adalah pengusaha, walaupun pengusahanya belum begitu besar, tapi kita adalah pelaku UMKM di Kota Pariaman. Nah, ini menarik. Mereka yang terlibat adalah mereka wanita-wanita yang pengusaha meskipun itu usahanya itu belum besar. Nah, ini PR oleh ketua ini. Iya, memang PR. Apa nih kiat-kiat khusus ketua untuk membantu mereka yang terlibat agar dari usaha yang kecil bisa menjadi menengah atau bahkan besar? Iya, itu dah dari dulu walaupun belum ada IWAPI ini, saya juga dulu sebagai ada dulu kelompok juga di Sulaman. Kita juga sebagai sekretaris di sana, kemudian kita juga ada bentuk koperasi juga, selama ini namanya juga bentuk koperasi sebelum adanya IWAPI ini. Jadi kita sangat mendukung sekali program pemerintah Kota Pariaman. Ya, terima kasih juga dulu buat Pemko yang telah menggiatkan kembali IWAPI ini. Dengan adanya IWAPI ini adalah suatu wadah bagi UMKM untuk memajukan usahanya, karena selama ini kita kan cuman Koperinda atau instansi yang tertentu membawa kita untuk promosi. Tapi dengan adanya IWAPI ini, mudah-mudahan saya juga udah bertekad akan membagi ilmu, walaupun seperti orang-orang
yang udah mapan-mapan itu, tapi kita akan jadi diri kita sendiri dan tetap kita juga akan berusaha menjadi seperti orang itu. Jadi saya akan merangkul UMKM yang belum sempat, belum ada kesempatan untuk berpromosi di daerah-daerah atau di mancanegara atau di luar. Saya juga akan berbagi ilmu dengan sesama teman, sebab di sana itu banyak kita di sana. Kalau kami kan khusus di Sulaman cuma bordiran, rajutan dan sulaman. Sekarang kita udah berkolaborasi, ada makanan, terus kita ada catering, terus ada rajutan, bordiran dan segala macam. Jadi sekarang saya sebagai ketua, saya akan merangkul semua teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya wadah dari IWAPI ini, program IWAPI ini, kedepannya semua UMKM yang ada Kota Pariaman bisa lebih maju dan bisa meningkatkan perekonomian khususnya Kota Pariaman. Mantap banget ya, mudah-mudahan sukses. Jadi amin, mudah-mudahan doain. Pelaku UKM itu kita akan berbagi ilmu. Iya. Ya, kebetulan saya juga kan udah lama berkecimpung di sini. Jadi kita juga akan saling mengisi dan saling memberi dan saling menerima. Nah, mungkin sahabat Gandoria juga bingung, Ibu ini pelaku UMKM. Nah, kita informasikan juga kepada sahabat Gandoria kalau Ibu Fitrina ini merupakan owner dari Sulaman Indah Mayang. Iya. Tapi hari ini saya lupa bawa tadi itu. Aduh. Kemarin udah berencana kita itu. juga pengen lihatnya seperti apa sih Sulamannya bagusnya lupa. Seperti apa gitu kan. Iya, tadi lupa. Dan kalau bisa juga kalau mau teman saya pakai. Iya. Enggak ya sahabat Gandoria. Iya, itulah lupa. Tapi memang sana mau bawa kita contoh produk-produk. Kalau Sulam itu seperti apa, karena belum semua orang tahu Sulam itu seperti apa. Tapi kita juga ada bordiran. Kita juga punya galeri ini khusus Sulaman Mayang nih. Karena kita UMKM tadi kan kita bicara mengenai IWAPI, karena IWAPI adalah wadah dari UMKM. Ini khusus kita bicara dengan Sulaman Indah Mayang. Jadi di sana kita juga punya galeri yang bertempat di Desa Padang Biri-Biri, Kecamatan Pariaman Utara, tepatnya di dekat stasiun kereta api Naras. Jadi di sana kita juga banyak produk-produk, yaitu ada sulaman, ada rajutan, ada bordiran. Kemudian kita juga Sulaman Mayang juga udah berkolaborasi dengan kota dan kabupaten yang lain, yaitu kayak Songket Pandisike. Kita juga selendang itu kita gabung dengan kita variasikan dengan sulam peniti atau sulam benang emas. Jadi kita kerjasama dengan UKM Pandisike. Kemudian juga ada bordirnya juga. Jadi kita saling berbagi ilmu. Terus Sulaman Mayang juga udah kemarin ada program pemerintah provinsi di Sprinda atau koperasi UMKM koperasi, juga ada desainer dari nasional dari Jakarta juga akan berbagi ilmu nanti, yaitu mengenai macam-macam produk kita. Kalau di sini Sulama kita cuma buat tas, buat baju. Jadi dengan adanya desainer itu dia akan membentuk yang baru lah gitu, yang belum dikenal orang. Jangan baju ini aja, jangan selendang ini aja. Jadi kita akan berkolaborasi dengan juga desainer profesional di Jakarta. Ya, agar usaha kita yang di Kota Pariaman bisa lebih bersaing. maju. Bukan usaha saya aja, tapi semua UMKM yang ada di Kota Pariaman bisa kita rangkul nanti. Kita juga bisa berbagi ilmu, karena kita juga ada nanti kita seandainya IWAPI ini, mudah-mudahan IWAPI ini ke depannya lebih bagus, lebih kompak. Walaupun kita baru, tapi kita juga ibu-ibu itu udah lebih tangguh semuanya itu. Walaupun ilmunya mungkin katanya kami belum begini Bu, tapi bukan seperti itu. Saya udah merasa semua ibu-ibu itu hebat-hebat semua. Jadi kami saling berbagi, yang makan juga berbagi ke sini, yang sulaman juga berbagi ke sini. Nanti kami sekarang ada pelatihan kita juga kepada pemerintah Kota Pariaman. Kami juga pengen dilibatkan dalam berbagai macam-macam kegiatan, atau itu berbentuk pelatihan atau webinar dan segala macam, tapi tolong diikut kesertakan IWAPI Kota Pariaman, karena selama ini saya tahu hanya dilibatkan yaitu UMKM. Jadi namanya IWAPI belum ada. Kemarin juga saya sudah mengusul di provinsi, waktu kita ada pertemuan prodik dengan orang DPD, kalau dapat setiap DPC yang ada DPC IWAPI yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini dilibatkan dalam suatu pameran atau promosi, supaya kita bisa juga berbicara ini adalah IWAPI Sumatera Barat, kan gitu. Jadi kita bisa juga berbicara baik di kancah nasional maupun luar negeri.
Sungguh niat yang sangat baik. Sangat baik karena baik sekali. kita juga sering pameran. Ini pengalaman kita karena juga kita UMKM, UKM. Kalau kita pengen, kita harus berani menanggung segala risiko. Jadi saya memang segala risiko udah saya jalani, walaupun itu dananya pribadi, nggak pribadi, nggak ada dana dari daerah. Kalau pemerintah ngajak kita, kalau kita sanggup, kita sanggupin gitu. Mantap banget. Juga ada pengalaman. Kita juga ada pengalaman dulu tuh, waktu kita ke Aceh, waktu masih Pak Wali Kota, Pak Genius, masih Pak Wawa, kita disuruh pameran. Katakan saya nggak ada dana Pak, kita Pemko juga nggak ada dana. Pokoknya Uni harus ikut. Saya nggak mau, Uni harus berani, harus kuat. Jadi dengan semangatnya Pak Wawa waktu itu sampai sekarang dia juga jadi wali kota. Saya makin bersemangat. Termasuk juga dengan Pak Wawa sekarang, Pak Madison juga sering mengasih motivasi, juga Ibu dan Ibu Wali Kota juga terima kasih yang sering memberi kami motivasi UMKM. Waktu itu kita kan masih di Sulaman, jadi sekarang udah ada lagi wadahnya. Jadi saya juga minta terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, yang telah mensukseskan acara kita kemarin, yaitu pelantikan dan pengukuhan IWAPI Kota Pariaman berjalan dengan lancar. Terima kasih Pemko, yang mudah-mudahan ke depannya dengan adanya wadah ini, kami juga sebagai anggota atau sebagai pengurus akan berusaha sekuat tenaga, walaupun apapun yang rintang pasti ada ya Bu Dewi ya, nggak ada yang mulus-mulus, nggak ada, tapi kita tetap dengan semangat kita yang pertama, yaitu kita siap untuk bangkit dan siap untuk bangun, apalagi di sekarang saat pandemi Bu Dewi. Sekarang saya sebagai UKM ini pribadi dulu, kita sebagai UMKM sekarang udah merasakan pandemi ini, waduh ini udah di bawah sekali ini. Sangat luar biasa. Ya, biasanya kita gitu ya. Transaksi itu paling sedikit kita 30 juta satu bulan. Sekarang 5 juta aja susah kita mencari transaksi. Tapi alhamdulillah teman-teman juga ada yang udah gulung tikar. Saya sebagai UMKM Sulaman Indamayang masih bisa bertahan karena kita juga punya komitmen masing-masing kali ya. Pendirian saya beda dengan teman-teman yang lain. Jadi sampai sekarang saya masih bisa bertahan walaupun orang berlari, kita hanya bergerak dikit-dikit. Saya minta kepada Allah mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, cepat berakhir. Kemudian pemerintah kota juga bisa memperhatikan kami. Tolong Pak, perhatikan kami UMKM ini, baik UMKM apa aja, yang penting yang pokoknya semua UMKM tolong diperhatikan. Karena kami UMKM ini udah merasa memang nggak sanggup lagi kayaknya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perhatian dari Pemko, mudah-mudahan kedepannya, apalagi adanya wadah ini sekarang IWAPI, mudah-mudahan kami nanti Bu Dewi, kalau Allah mengizinkan, kita juga nanti akan mengadakan rapat, kemudian kita bentuk program kita seperti apa. Kalau saya sendiri membentuk program itu nggak etis ya, jadi kita rapat dengan pengurus-pengurus, kita ada 8 ketua inti, jadi kita nanti akan bicarakan apa program kita ke depannya, karena ibu-ibu ini semuanya adalah sangat tangguh, sangat bagus-bagus, pemikirannya juga bagus, karena saya juga ingin berbagi ilmu, saya juga ingin berbagi pengalaman, dia juga ingin berbagi sama kita, jadi kita saling memberi dan saling menerima. Mantap gitu Mbak banget. Dewi. Nah, tadi berbicara masalah dampak pandemi COVID itu kan sangat terlihat sekali dan dirasakan oleh para terasa sekali. UKM di Kota Pariaman. Nah, itu untuk Ibu sendiri selaku salah satu peserta UKM atau salah satu pelaku UKM dan juga menjadi ketua IWAPI itu sampai saat ini masih bertahan. Nah, itu kiat-kiatnya apa saja ini Ibu? Mungkin bisa diberikan buat yang lain. Ya, oke, terima kasih. Kiat-kiatnya tentu ada, banyak sedikitnya pasti ada. Yang pertama adalah semangat. Kita itu walaupun ada apa-apa kita semangat, berarti semangat dulu. Kalau kita semangat, kemudian Allah itu mungkin menjawab doa kita. Cuma saya itu karena saya juga kita punya keluarga. Kalau kita tidak lanjutkan usaha ini, tentu penghasilan kita akan berkurang. Ini maaf karena walaupun kita PNS, tentu kita kebutuhan kita berbeda. Bukan kita nggak mensyukuri kita PNS, sangat mensyukuri sekali. Tapi kebutuhan kita berbeda. Gaji kita sekian, kebutuhan hidup kita sekian, anak kita sekian, keluarga kita sekian, butuh kuliah, butuh biaya, butuh sekolah dan segala macam. Apalagi saya juga punya anak yang masih kuliah, jadi kalau saya berhenti, kemudian mungkin suami juga mendorong, keluarga juga memberi motivasi,
apapun yang terjadi kita tetap jualan mah walaupun begini ya kita perlahan-lahan mudah-mudahan Allah menjawab doa kita. Tapi sampai sekarang alhamdulillah walaupun begini COVID ya masih bisa juga kita bertahan. Satu-satu ada juga konsumen atau langganan kita yang berkunjung dan belanja ke galeri kita. Nah, bagaimana Ibu memandang kita tinggalkan untuk yang COVID seperti ini? Ibu selaku Ketua IWAPI sampai saat ini bagaimana Ibu memandang pengusaha-pengusaha Kota Pariaman itu kan kita tahu pengusaha itu kan nggak harus mereka yang telah sukses gitu. Nah, sampai saat ini mungkin ada yang baru akan mencoba, terus ada yang sedang jalan, bahkan ada bentrok karena ada masalah. Itu bagaimana Ibu memandang mereka seperti itu, Ibu? Saya memandang semua UMKM itu apalagi teman kita beranggapan positif aja. Jadi saya juga kasih semangat walaupun begini kita tetap semangat ibu-ibu. Mana tahu nanti insya Allah mudah-mudahan nanti ada rezeki. Yang penting jangan kita lemah. Kalau kita semangat Allah tuh pasti juga akan mendengar doa kita. Cuman itu aja. Tapi dengan catatan kalau kita berjualan berilah pelayanan terbaik. Karena itu adalah kunci kesuksesan. Jadi saya Sulaiman Mayang memang saya bukan kita kan meritip nih bukan umum kita bukan membanggakan siapa saya bukan. Saya selama ini memang kita pelatihan kan ada masukan itu bagaimana kita sebagai pelayan itu. Jadi pelayan itu kalau kita dagang pelayan itu adalah paling nomor satu. Kita juga merasakan kalau kita belanja ke tempat orang lain kalau kita nggak membeli dia kan agak merasa kurang nyaman. Kalau saya nggak nggak beli yang penting saya orangnya nyaman sekali biar nyaman duduk pakai foto boleh segala macam boleh walaupun nggak belanja terserah nggak apa-apa ibu mungkin sekarang nggak besok mungkin ibu belanja. Jadi kemudian kita dalam pemesanan dalam kita ada job kita harus tepat waktu. Itu adalah tip paling ampuh untuk menjalankan usaha supaya kita lebih sukses. Jadi jangan dolor-dolor waktu gini nggak batal gini nggak siap bu orang mau dipakai sekarang produk orang belum siap. Tapi saya sebagai UMKM selama ini kita kan belum begitu lama berdirinya dibandingkan orang-orang yang dulu, tapi dibandingkan yang baru memang udah lama, tapi dibandingkan orang senior saya karena saya juga dulu adalah penerima upah, jadi alhamdulillah sekarang udah bisa mengelola sendiri. Jadi itulah tip bagi saya, penting pelayanan konsumen, layanan kita tuh seperti apa, gimana supaya konsumen itu lebih bagus, lebih nyaman, walaupun galeri kita bentuknya sederhana, tempat kita sederhana, produk kita kadang-kadang kan namanya manusia itu kan enak kita belum tentu enak sama dia. Jadi saya juga walaupun dia agak ubuk ini kurang nih, saya terima dengan lapang dada. Berarti itu adalah masukan bagi saya. Itu adalah cambuk bagi saya. Jadi kita bisa belajar ke depannya seperti apa. Jadi alhamdulillah dengan sendirinya dengan moto yang saya pegang itu walaupun orang begini-begini saya tetap akan berubah. Berarti ini kelemahan kita. Berarti ini kelemahan. Saya pendam di pikiran ini kelemahan kita, saya akan berubah sebaik mungkin walaupun itu tidak memudahkan sebagai telapak tangan. Iya, terakhir ini kan pada di zaman yang milenial bisa dikatakan zaman digital. Nah itu apakah ibu sendiri selaku owner Sulaiman Indramayu itu merasakan dampaknya nggak ini zaman digital dalam promosi usahanya? Iya nampak sekali. Apalagi sekarang kan udah banyak saing-saingan juga kan kadang bahkan ada orang-orang luar itu luar daerah itu lebih murah dari kita karena kita online gitu kan. Jadi kita punya trik ya memang ada dampak sekali. Tapi alhamdulillah walaupun ada persaingan agak ketat penjualan online-nya, tapi kita bedakan di desain, kita bedakan di mutu, kemudian kita bedakan dengan pelayanan kita tadi. Itu yang membuat unggulnya. Berarti ibu memanfaatkan zaman digital dengan jualan online ya? Tapi dengan bersaing secara positifnya kiat-kiat khusus. Kalau enggak kita bisa ketinggalan juga. Sangat hebat sekali. Oke, mungkin ada pesan-pesannya ibu kepada para pengusaha di rumah atau dimanapun berada, khususnya para pengusaha-pengusaha yang baru akan berkembang tumbuh. Pesan saya teman-teman atau sesama UMKM, jangan patah semangat, jangan lemah. Ya namanya hidup ini pasti penuh cobaan. Kalau lancar semua berarti kita tidak meyakinkan nanti nggak ada kadar baik dan kadar buruk. Jadi ini pengalaman saya. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita Allah juga akan menjawab doa kita, berikhtiar dan berusaha. Yang namanya usaha tentu penuh dengan pengorbanan, baik pengorbanan batin, pemikiran, keluarga dan segala macam. Apalagi saya juga agak super sibuk karena juga kita seorang
ya kepala sekolah, tapi kita harus bisa memilah-pilah jam sekian kita ke sana, jam sekian kita ke sini. Jadi kita jangan sampai terabaikan, karena yang kita makan itu adalah dipertanggungjawabkan nanti dunia dan akhirat. Jadi intinya bisa kita mempergunakan kapan waktu saya ya memilah-milah gitu. Jadi kan juga kasih sama teman-teman yang sesama PNS guru kan ada juga tuh mengeluh, nih Bu gimana kita buka usaha, karena kan ada gitu, kita berbagi pengalaman. Ya walaupun kita PNS bukan berarti kita dilarang untuk berbisnis, tapi kita harus bisa membagi waktu. Ya kita hitung waktu kita. Oke. Mungkin kita tahan sebentar, kita coba lihat yang berikut ini. Oke, sahabat Gandoria, kita masih bersama di podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman, masih bersama Ketua IWAPI Kota Pariaman. Ada Ibu Fitrina Upi Mayang, Upi Mayang ya. Saya selama ini pernah dengar gitu loh. Oh, Upi Mayang. Kalau Fitrina gitu. Karena orang nggak kenal, soalnya kan jadi Upi Mayang Ibu gitu. bisa lebih dikenal dengan Ibu Upi Mayang. Nah tadi kita sudah banyak berbicara masalah IWAPI, bagaimana ke depan. Mudah-mudahan nih Ibu ya, nanti IWAPI bisa berjalan lancar, amin, mudah-mudahan bisa sukses dan tetap kompak dan bisa membangun pengusaha-pengusaha yang baru tumbuh bisa menjadi berkembang, amin. Dan UKM di Kota Pariaman bisa maju ke pasar nasional, bahkan internasional. Nah mungkin hari ini memang Ibu nggak bawa barangnya, insya Allah lain waktu kita atur lagi ya Bu. Boleh silakan. Pertemuannya kita atur kembali, mungkin kita lebih ke memperlihatkan seperti apa sih bordiran-bordiran yang diciptakan oleh Sulaman Indah Mayang gitu ya, yang boleh bisa sudah berkolaborasi ya dengan daerah-daerah lain gitu. Dengan UMKM lain, baik di khususnya di Sumatera Barat. Iya. Nah, sampai di sini perjumpaan kita, Ibu. Terima kasih telah hadir bersama kami di podcast hari ini. Mudah-mudahan sukses. Ini apa namanya? Kominfo ya? Iya, Dinas Kominfo. Dinas Kominfo sukses selalu. Amin. Ayo, sampai jumpa pendengar. Saya Dewi Lestari. Pamit, selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.